Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share informasi-informasi tentang SKB terkait contoh-contoh soal pedagogik yang sering muncul khusus guru. Nah, teman-teman, berhubung BKN menunda pelaksanaan SKB, tentu menjadi kesempatan besar untuk teman-teman yang sudah lulus SKD untuk belajar SKB. Insya Allah, channel Ayah Jud akan membantu teman-teman untuk belajar tentang SKB, yaitu belajar bersama channel Ayah Jud. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like channel ini dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat mengikuti terus channel ini. Sebelum masuk pada contoh dan pembahasan soal, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillah. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, langsung saja kita akan membahas soal yang pertama. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Nah, teman-teman, kira-kira apa jawabannya? Oke, teman-teman, langsung saja. Jawabannya adalah A. Sosial emosional. Nah, kita akan lihat kenapa jawabannya sosial emosional. Nah, yang pertama kita lihat yang A-nya kan sosial emosional. Kita lihat dulu makna dari sosial. Ini sosial bisa kita katakan sosialisasi. Nah, ini kan sosialisasi ini bisa terhadap orang lain, orang sekitar, di lingkungannya. Nah, ini cara dia ini beradaptasi. Kemudian emosional. Nah, ini kan emosi ya. Ini emosi bisa kita katakan ini sebagai perasaan. Ini kalau kita bilang emosional itu adalah perasaan yang bergejolak tinggi. Nah, jadi ini kan bisa kita kaitkan ya. Ini siswanya memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Jadi dia ini udah main perasaan. Jadi sosialnya ini udah kurang. Nah, jadi dia ini nggak mau orang lain lebih depan daripada dia, namun dia harus lebih terdepan. Akhirnya dia memisahkan diri. Nah, memilih belajar sendiri. Nah, ini dia. Kemudian kita lihat yang B itu kognitif. Itu kognitif adalah pengetahuan, pemahaman. Ini kan tidak berhubungan ya dengan yang ditanya, perkembangan yang ditanya ini. Kemudian moral juga tidak. Ini karena moral ini adalah etika ya, akhlak atau susila bisa kita katakan. Kemudian spiritual. Spiritual ini berhubungan dengan ketuhanan. Ini bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta. Berarti jelas ya teman-teman, jawabannya adalah A, yaitu sosial emosional. Oke, kemudian kita lanjut soal nomor 2. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa,
D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawabannya? Oke, langsung saja. Ini jawabannya adalah D, yaitu membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Kenapa? Kenapa kita seorang guru harus membantu siswa yang mengalami kesulitan? Kenapa jawabannya tidak mengulang kembali? Nah, ini kita lihat ya satu-satu jawabannya, penjelasannya. Kita lihat yang pertama adalah mengulang kembali bahan yang diajarkan. Jadi, dalam suatu ruangan kelas itu terdapat banyak siswa. Jadi, apabila salah satu siswa ini tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam belajar, tidak mungkin seorang guru harus mengulangi kembali semua pelajaran yang diajarkan pada hari itu. Kenapa? Karena waktu yang kurang cukup. Nah, jadi ini tidak tepat. Kemudian kita lihat nomor B, yaitu memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. Jadi dengan kita memberikan tugas tapi dia tidak paham, jadi ini membingungkan dia, jadi membuat dia ini merasa malas, tidak ingin tahu. Nah, jadi ini juga tidak termasuk. Kemudian yang C, memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa. Nah, teman-teman, jika seorang guru memberikan buku tanpa diajarkan, itu sama saja. Nah, teman-teman, jadi ini juga tidak berkaitan. Kemudian kita lihat dengan D, yaitu membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Ini jelas jawabannya, yaitu membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Siapa siswa yang sulit, itulah yang guru bantu. Dalam sebuah ruangan kelas itu biasanya terdapat 20 atau paling banyak 30 siswa. Dalam 30 siswa ada 2 atau 3 yang tidak paham atau mengalami kesulitan. Jadi bagaimana caranya? Guru datang kepada siswa tersebut, menjelaskan, menanyakan apa yang dia tidak paham. Nah, jadi seperti itu guru. Jadi guru harus banyak sabar ya. Ini sama seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu tentang cara guru dalam mengajar, bagaimana menghadapi siswa, bagaimana kreativitasnya seorang guru. Oke teman-teman, jelas ya. Jadi jawabannya adalah D, membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Kita lihat soal nomor 3. Menurut teori ini, peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Teori ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Nah, ini ada 4 teori ya, teori dalam pembelajaran. Nah, ini kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ini jawabannya adalah A, yaitu humanistik. Nah, kita akan lihat pembahasannya dari nomor A sampai D. Kita lihat yang pertama adalah humanistik. Ini adalah teori yang mengajarkan tentang bagaimana cara kita untuk memotivasi atau mengubah perilaku, atau bisa kita katakan memanusiakan manusia. Jadi istilahnya ini kita sebagai seorang guru bisa memberikan kesadaran kepada siswa, bisa memberikan atau mengubah perilaku daripada siswa tersebut. Nah, jadi ada makna dalam kehidupan si siswa. Nah, jelas ya. Kemudian kita lihat yang B, konstruktivisme. Nah, ini konstruktivisme ini adalah teori yang generatif. Ini maksudnya ada generasinya. Jadi generasi dari apa yang sudah dipelajari, ini penerus. Ini penerus ya. Jadi teori ini
tidak ada kaitannya dengan motivator ya. Kemudian kita lihat kognitivisme. Nah, ini kognitif ini kan pemahaman, pengetahuan. Jadi ini lebih menekan kepada pemikiran manusia atau pikiran manusia. Jadi tidak kepada tidak kepada memberikan kesadaran ya, seperti humanistik ini. Kemudian kita lihat nativisme. Nativisme ini adalah pandangan bahwa kemampuan itu emang sudah ada sejak lahir. Nah, ini nativisme. Jadi ini seperti sifatnya alamiah. Jadi emang udah ada sejak manusia itu lahir, udah ada perilaku yang seperti ini, makanya dikatakan nativisme. Jadi jelas ya teman-teman, jawabannya adalah humanistik. Jadi humanistik ini bahasa kasarnya memanusiakan manusia. Jadi di sini dapat merubah perilaku manusia dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, kemudian memberikan kesadaran yang besar kepada si penerima ilmu ya, atau bisa kita katakan guru memberikan ilmu dan siswa yang menerima. Guru sebagai fasilitator atau motivator yang memberikan kesadaran kepada siswa. Jelas ya teman-teman. Ini jadi jawabannya adalah humanistik. Kemudian kita lihat soal nomor 4. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarah kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulus, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh satuan pendidikan. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawabannya? Ini jawabannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarah kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Ini sama seperti kita belajar pada video sebelumnya, yaitu tentang kompetensi pedagogik. Nah, ini kan dalam kompetensi pedagogik kita belajar tentang kompetensi dasar, tentang RPP, tentang silabus. Kita juga belajar masalah RPP, bagaimana RPP, bagaimana silabus. Jadi itu semua adalah kompetensi pedagogik. Jadi silabus ini berisi tentang kompetensi dasar, jelas ya. Kemudian RPP ini adalah kegiatan untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, jelas. Kalau yang B bersumber dari standar isi, ini standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Ini udah jauh ya, udah jauh dari yang ingin dicapai. Kemudian RPP dibuat oleh setiap guru, jelas RPP emang harus dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim. Ini berbeda, silabus dibuat oleh guru juga, tidak ada tim. Sama silabus RPP oleh guru apa saja, guru matematika, guru fisika, guru agama, dia mempunyai masing-masing silabus dan masing-masing RPP sendiri, dibuat sendiri. Nah, kemudian kita lihat yang D, RPP dan silabus keduanya disusun oleh satuan pendidikan. Jadi kalau misalnya satuan pendidikan yang menyusun RPP dan silabus, bagaimana berkembangnya seorang guru, di mana kreativitasnya seorang guru. Jadi ini yang berkembang adalah satuan pendidikannya, bukan gurunya. Karena gurunya tidak membuat standar kompetensinya yang akan yang mempunyai tujuan akhirnya, yaitu untuk mencapai tujuan, yaitu mendidik anak sesuai dengan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi jelas ya, jawabannya adalah silabus berisi tentang kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarah kepada kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Jelas teman-teman ya. Kemudian kita lihat soal nomor 5. Dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini.
kecuali satu, yaitu titik-titik A. Metode mengajar yang digunakan guru. B. Karakteristik bahan ajar. C. Waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. D. Buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini teman-teman apa jawabannya? Kita lihat yang pertama adalah A. Metode mengajar yang digunakan oleh guru. Nah, seorang guru ini harus mempunyai metode mengajar. Ini jelas. Ya, ini jelas dalam menggunakan media, guru harus mempunyai metode. Ini benar. Kemudian kita lihat B, karakteristik bahan ajar. Jadi guru juga harus bisa melihat karakteristik bahan yang diajarkan. Jadi materinya. Jadi bisa dikaitkan dengan media yang akan dibuat atau alat bantu yang akan dibawa oleh guru. Kemudian kita lihat waktu. Waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. Jadi kalau kita menggunakan media pembelajaran ini tidak mesti dengan waktu ya, 15 menit pun bisa untuk kita melakukan proses belajar mengajar. Jadi waktu tidak membatasi. Nah, jadi tidak ini ya, ini tidak berhubungan ya dengan media atau alat bantu dalam mengajar. Jadi waktu tidak berhubungan. Kemudian buku sumber yang digunakan. Jadi jelas ya, buku ini adalah sumber Jadi jelas ya, buku ini adalah sumber yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ini jelas. Jadi A, B, dan D ini jawabannya benar. Jadi yang pengecualiannya adalah C, yaitu waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. Jelas ya teman-teman? Nah teman-teman, kita lanjut soal selanjutnya. Jangan lupa, saya ulang lagi, subscribe dan like channel ini untuk dapat terus mengikuti contoh-contoh dan materi-materi tentang SKB. Kemudian soal nomor 6, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak efektif, berpikir dan bertindak kreatif memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Nah teman-teman, ini kita perhatikan dulu yang ditanyakan ini apa. Kita lihat ini adalah masalah, pemecahan masalah. Jadi bagaimana seorang siswa menghadapi masalah yang dihadapi secara realistis. Ini lebih kepada masalah ya. Kemudian penyelesaian masalah. Nah ini kita lihat role playing ya. Role playing ini adalah bermain peran. Nah ini ada skenario. Ini jauh ya dengan pemecahan masalah. Kemudian inquiry. Inquiry ini adalah tanya jawab. Ya, ini lebih kepada tanya jawab di depan kelas. Kemudian problem solving. Nah, problem solving jelas dari namanya aja problem solving. Nah, memecahkan masalah. Jelas ya. Kemudian picture ini gambar. Jadi gambar ini adalah media gambar. Jadi seorang guru menjelaskan tentang pelajaran menggunakan media gambar. Jadi ini teman-teman jawabannya adalah C, problem solving. Jadi problem solving ini adalah pemecahan masalah. Nah, jadi ini metode model pembelajaran yang punya keunggulan itu adalah problem solving. Oke teman-teman, kita lanjut soal selanjutnya, nomor 7. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan Anda lakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Nah, ini teman-teman kita lihat yang pertama ya. Memindahkan tempat duduk peserta
peserta didik ke meja yang paling depan. Nah, teman-teman, jika kita seorang guru memindahkan siswa yang mulanya duduk di belakang atau di tengah, kita pindahkan ke depan, ini rasanya ada siswa karena yang nggak suka ya duduk di depan, kita pindahkan ke depan, bukannya semakin bisa, malah jadi tidak bisa. Ini bukan pemecahan masalah. Ya, ini tidak termasuk. Kemudian B, mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. Nah, kita mengulangi lagi. Jadi kan ini istilahnya kan dalam satu kali pertemuan ada 2 jam kita menjelaskan bahan ajar. Kemudian kita harus mengulangi lagi dalam 2 jam, itu kan tidak mungkin ya, pemborosan waktu. Itu udah makan jam pelajaran lain. Nah, kemudian kita lihat yang C, memberikan bantuan belajar kepada peserta yang bersangkutan. Nah, ini bisa dengan ekstrakurikuler, ya, di luar sekolah. Ini boleh dilakukan. Jadi sebagai seorang guru, jika emang kita mau mengalami kesulitan memahami materi yang diberikan, jadi ini memberikan bantuan ini boleh. Kemudian kita lihat menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Kadang-kadang jika kita tugaskan seluruh peserta didik membaca buku, itu yang ada bukan buku yang dibaca, dilihat aja bukunya tapi tidak dibaca. Nah, teman-teman, jadi ini kita lihat ya, jawabannya adalah C, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Dengan demikian, kita bisa memberikan pembelajaran ekstrakurikuler, bisa di luar jam sekolah, bisa pada jam istirahat, bisa kapan saja. Nah, yang penting gurunya siap, siswanya juga siap. Oke, teman-teman. Nomor 8. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah A. Observasi, refleksi, perencanaan, pelaksanaan, tindakan. B. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi. C. Perencanaan, observasi, pelaksanaan tindakan, refleksi. D. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Ini jawabannya adalah D. Jelas ya. Kenapa? Karena dalam penelitian tindakan kelas atau PTK itu ada alur pelaksanaan tindakan yang harus dilakukan adalah yang pertama perencana. Semua yang kita lakukan itu harus ada rencana dulu. Nah, setelah ada rencana, ada tindakan. Kemudian adanya observasi dari tindakan. Kemudian adanya refleksi. Nah, ini jawabannya adalah D. Oke, teman-teman, jelas ya? Kita lihat soal nomor 9. Kemampuan yang paling penting dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah A. Memilih bahan untuk membuat media atau alat bantu. B. Membuat media dan alat bantu sederhana. C. Menggunakan media dan alat bantu. D. Merawat media dan alat bantu. Nah, jadi ini yang ditanyakan adalah kemampuan. Nah, jadi kita harus memerhatikan apa yang ditanya. Ya, jadi kita lihat jawabannya. Yang pertama memilih, ini jelas ya. Dari kata-kata memilih aja udah jelas salahnya. Nah, berarti bukan ini jawabannya. Nah, yang B adalah membuat. Bisa jadi karena ini adalah sebuah kemampuan. Nah, kemudian menggunakan. Nah, ini menggunakan media alat bantu, berarti guru menggunakan media yang sudah ada. Berarti guru ini tidak mampu membuat media, jelas ya. Kemudian merawat. Jadi yang udah ada dirawat aja, nggak usah buat yang lain lagi. Jadi ini yang lebih condong dan mendekati kepada kemampuan yang sangat penting dimiliki oleh seorang guru adalah B. Guru mampu membuat media dan alat bantu yang sederhana.
Tidak usah terlalu rumit, sederhana pun boleh. Yang penting ada kemampuan. Nah, jadi ini istilahnya kan guru ini kreatif karena bisa membuat media dan alat bantu yang sederhana. Jelas ya, teman-teman? Nah, teman-teman, kita akan lihat soal nomor terakhir, yaitu nomor 10. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasar pada pendekatan titik-titik A. Penilaian berkelanjutan. B. Penilaian autentik. C. Penilaian acuan patokan. D. Penilaian acuan norma. Nah, ini kita lihat lagi, kita kembali lagi kepada soal. Yaitu ini yang ditanya ini adalah istilah penilaian acuan kriteria. Berarti kan ini berhubungan dengan ketuntasan minimal. Berarti ini KKM ini adalah nilai yang harus dituntaskan. Berarti ini adalah patokan. Nah, kita cari inti dari yang ditanyakan, jelas ya. Nah, ini cara kita untuk menjawab soal ya. Jelas. Jadi ini adalah jawabannya adalah C, patokan. Jadi ini kalau kelanjutan ini udah jauh ya dengan KKM, kemudian autentik juga jauh, kemudian acuan norma juga sangat jauh. Jadi ini patokan, berarti patokan udah ditentukan. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang soal dan pembahasan tentang soal-soal tentang pedagogik yang sering muncul di SKB, di tes SKB CPNS. Dan teman-teman, semoga teman-teman mudah dalam proses menjawab soal SKB di tahun ini, insyaallah. Dan teman-teman jangan lupa subscribe terus channel ini dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti video-video selanjutnya. Insyaallah akan ada materi-materi yang lain tentang SKB, dan akan ada juga contoh-contoh soal yang lain yang baru tentang SKB yang insyaallah berdasarkan FR yang terpercaya, dan insyaallah saya akan mengangkat tema yang sering muncul di SKB. Jadi teman-teman terus ikuti channel Ayah Cut. Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.